Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Pengurus Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) menjenguk santri korban kecelakaan moge di RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kasus tabrak lari santri yang diduga oleh motor gede ini membuat event Golden Memorial Wing Day di Pantai Pangandaran dari Harley Davidson Club Indonesia menjadi sorotan. Meski terungkap pelakunya bukan anggota HDCI, namun penyelenggara tetap menjenguk dan juga bertanggung jawab atas pengobatan korban. Kondisi korban saat ini stabil, luka korban diketahui tidak terlalu fatal. Pihak HDCI menegaskan akan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Pemirsa, pihak Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Abidin meminta perwakilan keluarga pelaku untuk menjenguk korban tabrak lari motor gede di rumah sakit. Diketahui sejak insiden pengendara motor gede tabrak lari, seorang santri belum ada perwakilan pelaku yang datang ke keluarga korban. Pihak Pondok Pesantren menyayangkan belum adanya itikat baik dari pihak keluarga maupun perwakilan pelaku. Meski diketahui kondisi santri korban tabrak lari, Yayat Riyadul Hidayat mulai membaik, pihaknya tetap berharap ada permintaan maaf yang disampaikan perwakilan pelaku. Yayat sendiri saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Menurut yang ada bertugas di situ, perawat, tensi sudah bagus dan makan sudah normal dan tidak ada demam. Sebetulnya yang saya tunggu itu dari pihak pelaku yang melarikan diri itu yang sebetulnya yang sangat saya tunggu. Tapi alhamdulillah kemarin dari pihak panitia sendiri katanya, walaupun sudah diidentifikasi itu bukan daripada anggota HDCI, tapi dengan datangnya itu merupakan sebuah menjadi menurunkan tensi lah istilahnya, kita bisa mendapatkan kejelasan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pihak polisian masih memeriksa pelaku tabrak lari dengan motor gede yang membuat seorang santri terluka di Ciamis, Jawa Barat. Hingga kini belum status hukum pelaku masih terperiksa. Polres Ciamis hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus kecelakaan tabrak lari tersebut. Meski pelaku sudah menyerahkan diri, namun polisi belum menetapkan status tersangka lantaran masih dalam proses gelar perkara. Satlantas Polres Ciamis bersama Subdit Gakum di Lantas Polda Jabar ini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengamankan 2 sepeda motor milik korban dan pelaku. Pengendara yang sudah teridentifikasi telah dan sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Ciamis ya? di Polres Ciamis. Jadi semua pengendara sudah teridentifikasi dan sudah terperiksa. Yang ditetapkan tersangka. Untuk saat ini kami masih menghimpun saksi-saksi yang lain. Jadi belum ada penetapan ya? Belum ada. Pemirsa, pasca kecelakaan moge yang menyerempet santri di Ciamis, Jawa Barat, pengendara moge menyerahkan diri ke Polres Ciamis dan kini dalam pemeriksaan petugas. Kasus serupa juga pernah terjadi di Majalengka. Kecelakaan ini yang diakibatkan pengendara motor gede terjadi di Jalan Sukahaji, Cihaubeti, Ciamis, Jawa Barat, menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Korban yang diketahui seorang santri dari Ponpes Miftahul Huda Al-Abidin mengalami luka di kepala. Kecelakaan yang diakibatkan pengendara motor gede yang terjadi di Jalan Sukahaji, Ciamis, Jawa Barat menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Korban yang diketahui seorang santri dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Abidin alami luka di kepala. Saat kejadian, korban yang menggunakan motor metik tiba-tiba terserempet oleh salah satu anggota rombongan moge yang melintas. Naas, saat dimintai bantuan, para pengendara moge justru memilih berlalu dan tak memberi pertolongan. Setelah kasusnya ramai di media sosial, pengendara moge yang diduga menyerempet korban akhirnya menyerahkan diri ke Polres Ciamis, Jawa Barat. Sebelumnya video kecelakaan lalu lintas yang diduga terjadi antara pengendara moge dan seorang pemotor wanita juga viral di media sosial.
Peristiwa yang terjadi di wilayah Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat itu membuat salah satu motor gede terpelanting hingga ke pinggir parit setelah sebelumnya menyerempet motor metik seorang ibu. Beruntung saat kejadian anggota moge lainnya langsung membantu korban yang alami luka ringan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, viral terjadi kecelakaan yang melibatkan motor gede. Ada yang menyerempet emak-emak naik motor di Majalengka dan yang terbaru ini seorang santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Ciamis menjadi korban tabrak lari. Sebenarnya apa yang terjadi? Beberapa hari terakhir ini terjadi kecelakaan yang melibatkan motor gede. Ada yang menyerempet emak-emak naik motor di Majalengka dan yang terbaru seorang santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Ciamis menjadi korban tabrak lari. Bahkan korban pun mengalami muntah darah dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Perawatan pertama dari puskesmas dan selanjutnya dirujuk ya ke rumah sakit di Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah perkembangan terakhir sudah mulai membaik. Kata keterangan dari pihak rumah sakit. Alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Sebelumnya kondisinya seperti apa Pak saat dibawa? Pas setelah mendapatkan perawatan dari puskesmas, sudah mendapatkan perawatan pertama dibawa ke pesantren. Tapi ada dari pihak puskesmas, kalau ada muntah katanya harus dibawa ke rumah sakit. Baru 10 menit di pesantren langsung muntah darah dan langsung aja dibawa ke rumah sakit. Kejadiannya ketika anak santri lagi jalan ya sudah mau sampai di kira-kira 300 meter lagi ke komplek. Katanya ada rombongan motor besar lewat dan keserempet gitu. Jadi lagi mau nyebrang atau memang lagi di pinggir jalan Pak posisinya Pak? Posisinya dia satu arah sama rombongan. Satu arah sama jadi rombongan, oke. Keserempet, kesenggol dari arah belakang begitu ya? Iya, dari arah belakang. Berseliweran moge melintasi wilayah Jawa Barat untuk menghadiri sebuah acara ulang tahun komunitas motor gede. Menabrak dan menyenggol itu adalah teman-teman dari Harley Davidson. Nah, tentunya saya sebagai penanggung jawab kegiatan ini mencari informasi sedemikian rupa dan ternyata baru malam hari saya dihubungi oleh salah satu pihak yang mungkin menjembatani bahwa terduga penyenggol santri ini adalah bukan dari pengendara Harley Davidson. Nah, langkah-langkah yang mungkin kita tempuh sebelum waktu kita mengetahui bahwa penyenggol santri ini adalah dari pengendara komunitas lainnya, karena dari HDCI sudah mencoba berkomunikasi dan mendatangi korban. Yang pertama difasilitasi oleh Bapak Kasat Lantas Ciamis. Kemudian kami juga sudah video call saya sendiri langsung dengan keluarga korban. Kalau dari kami itu semua proses itu kami serahkan kepada mungkin jajaran kepolisian Polres Ciamis. Kemudian dari pelaku sendiri kemarin sudah berbicara baik dengan pihak Polres Ciamis dan kemudian saya juga mendengar juga akan bertanggung jawab secara penuh terhadap korban dan juga akan mematuhi undang-undang yang berlaku di. Bagaimana sebenarnya safety riding yang diterapkan para pengendara moge ini? SOP dalam berkendaraan dalam setiap kita mengunjungi event itu sudah jelas SOP dari pusat ya yang diterapkan di masing-masing pengurus daerah maupun pengurus cabang bahwa kita sebelum melakukan perjalanan itu tentunya kita selalu briefing untuk kita selalu mentaati peraturan undang-undang lalu lintas di jalan dan kita juga mengedepankan etika dalam riding. Nah, kemudian kita juga selalu bekerja sama atau memberitahukan kegiatan-kegiatan kita terhadap kepolisian sehingga dari kepolisian sendiri kita sudah disiapkan meminta kepada pihak kepolisian pengawalan. Nah, selain pengawalan dari pihak kepolisian, kita juga mempunyai ada yang namanya RC yaitu road captain. Kemudian ada sweeper, kemudian ada safety officer. Nah, disinilah perangkat-perangkat inilah yang akan bekerja sebenarnya untuk mengamankan rombongan.
Para korban pun berharap tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari dan meminta pelaku penabrakan bertanggung jawab sepenuhnya. Tim TV One mengabarkan.